Apa kabar Sobat Grandly? Tema hari ini, Prahara Negeri Ekonomikus. Prahara Negeri Ekonomikus berupaya menceritakan kembali kehidupan dari era berburu hingga era digital. Ceritanya berkisah tentang perjuangan manusia untuk mencari makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Pendeknya, bagaimana membawa surga ke bumi di tengah samudera ketidakpastian. Konon, manusia dilahirkan ke dunia penuh dengan ketidaksempurnaan. Hidupnya senantiasa dihantui ketakutan dan kecemasan di tengah kegagalan panen dan kebrutalan binatang liar. Kesadaran ini memaksanya untuk hidup berkoloni dengan membangun budaya saling balas membantu dan saling bekerja sama dalam mempertahankan hidup dan keberadaannya. Dari sinilah cerita Prahara Negeri Ekonomikus dimulai. Awalnya, manusia hidup sangat primitif. Untuk tetap bertahan, mereka pun memutuskan untuk berburu. Mereka tinggal dari goa ke goa lainnya. Untuk apa? Untuk mencari sumber makanan. Agar kelangsungan pangan terjaga, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertani dan beternak dengan cara membangun kampung. Tentu dengan seperangkat aturan main yang telah disepakati. Karena hasil panen dan ternak di antara kampung berbeda, mereka memutuskan untuk mengadakan pertukaran barang atau barter. Awalnya, barter berjalan mulus. Namun, di tengah jalan, pola barter membelah tatanan masyarakat dan melahirkan tuan-tuan tanah dan petani penggarap. Perseturuan di antara tuan tanah pun terjadi dalam meraih lahan pertanian sebagai sumber kemakmuran yang bersifat alamiah. Petani penggarap hanya menonton karena tak punya kuasa. Dan tuan tanah yang menang pun segera membangun kerajaan bisnisnya. Agar kerajaan bisnisnya aman dan nyaman, dia menjadikan dirinya raja dan mendesain ekonominya dengan apik. Raja yang awalnya sebagai penguasa tanah, akhirnya dinobatkan menjadi keturunan dewa dan menugaskan pendeta sebagai pembuat aturan main, kaum kesatria sebagai wakil rakyatnya, kaum pedagang sebagai penyedia barang dan jasa, serta kaum buruh sebagai pekerja. Agar desain ekonominya bekerja, raja memutuskan untuk mengesahkan logam emas sebagai alat pertukaran, bahwa setiap aktivitas dinilai dengan logam tersebut. Tuan tanah mendapatkan sewa, pemilik mendapatkan laba, dan pekerja mendapatkan upah. Tentu karena reputasinya, raja menerapkan upeti di setiap transaksi. Dengan cara ini, kesenjangan kian nampak jelas. Curang si kaya dan si miskin tak terelakkan lagi. Karena takaran kemakmurannya memakai standar raja, maka pemberontakan pun muncul yang disponsori oleh kaum pedagang dan disokong oleh kekuatan buruh. Begitulah sepak terjang kaum pedagang meraih kejayaannya yang berkembang menjadi penguasa hingga kini dengan uang logam dan uang kertasnya. Singkat cerita, ekonomi kerajaan pun tumbang, tergantikan dengan republik berpola merkantilisme. Dari sinilah mereka berusaha menambah kekuasaannya dengan mengorbankan kekuatan nasional negara lain. Pendeknya, mereka berlomba untuk mengeruk sumber daya alam negara lain. Pasca ditemukannya mesin uap, mesiu dan kompas, tatanan ekonomi pun berubah total. Mesin uap sanggup memproduksi komoditi dan barang secara besar-besaran. Mereka percaya bahwa industri sanggup membawa surga bagi kemakmuran manusia. Di sisi lain,
Mesiu sanggup memproduksi bala tentara untuk menguasai sumber daya negeri lain, tentu dengan perang sebagai alatnya. Sedangkan Kompas menggiring perdagangan lintas negeri tak terbendungkan lagi. Ternyata surga yang diidam-idamkan tak kunjung tiba. Suatu hari, ekonomi dunia pun mengalami kekelaman yang sangat dahsyat. Dapur rumah berhenti mengepul, cucian terbengkalai, kemiskinan merebak, dan pengangguran pun mencuat. Para intelektual pun bergumul, yang pada akhirnya sepakat bahwa kemakmuran bersama bisa diraih melalui perdagangan bebas dengan mekanisme pasar sebagai dewanya. Sejak saat itu, segala upaya dan usaha dibebaskan dalam tatanan ekonomi. Inilah yang menjadi hak dasar bahwa setiap manusia berhak atas kesehatan, pendidikan, dan kemakmuran. Dengan cara ini, harga dan biaya menjadi instrumen ekonomi yang sangat mendasar. Desain ekonomi pun ditata kembali agar bisa mengobati dirinya sendiri bila terkena sakit. Agar ekonomi bekerja dengan apik, peran pemerintah menjadi krusial dalam mengatur dan mendistribusikan pendapatan berkeadilan. Supaya yang ideal berjalan dengan jujur, maka politikus dan civil society seperti wartawan dan kalangan kampus menjadi pengoreksi atas setiap kebijakan pemerintah yang diambil. Dengan cara itu, eksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi semakin bergairah dan menggiring sifat individualistik menonjol. Surga yang diidam-idamkan pun semakin jauh karena manusia berkembang biak melebihi kapasitas sumber daya. Kesenjangan si kaya dan si miskin kian menganga. Ini berarti manusia diduga telah terasing dengan habitatnya sendiri. Untuk mencegahnya, diputuskan untuk mencari surga yang hilang itu. Pencarian pun digelar dan disayembarakan. Ini penting untuk mencari sesuatu yang otentik, yang belum terjamah oleh tangan-tangan dekil. Awalnya mereka tiba di dataran yang luas. Namun, kehidupan di sana masih primitif. Ini bukanlah yang dicari, kata mereka. Pencarian pun kembali dimulai. Suatu hari, mereka tiba di pulau yang sangat indah. Namun, di sana hanya ada sun, sea, dan seks saja. Ada sesuatu yang hilang, cetus mereka. Pencarian pun dilanjutkan. Di suatu senja yang indah, tibalah mereka di pulau kecil. Mereka terhenyuh menyaksikan kehidupan masyarakatnya yang magis, otentik, dan religius, di mana nilai-nilai spiritual menyatu di dalam kehidupan keseharian. Mereka pun menyadari bahwa budaya sebagai instrumen ekonomi sanggup memproduksi keakraban dan kehangatan dalam mencari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Inilah pulau yang dicari, sesuatu yang perawan. Ada sun, sea, sex, dan culture. Mereka pun memberinya label Pulau Nostalgia. Seiring dengan pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan teknologi, semua yang terjadi dari era berburu hingga ditemukannya Pulau Nostalgia memberi makna bahwa komoditi, barang jasa, dan kenangan senantiasa memicu perebutan sumber daya. Pertanyaannya adalah, mengapa mesti berebut? Jawabnya, karena ekonomi berprinsip bila ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Bukankah itu yang membuat peradaban manusia tangguh selama ini? Untuk mempercepat mobilisasi barang dan membuatnya menjadi lebih jujur, murah, dan mudah, maka desain ekonomi digital tak lagi bisa dibendung.
Kehadirannya memberangus tatanan ekonomi sebelumnya. Singkatnya, siapa yang menguasainya pasti menang. Mengapa? Karena yang menang itu adalah dalangnya. Diberangus jangan diartikan dimatikan atau dimusnahkan. Namun, masa lalu diinstal ke dalam chip komputer dan kita bisa mengaksesnya kembali kapanpun. Prahara digital pun merebak. Agar praharanya elok, maka ketergantungan kepada digital mesti disegerakan. Praharanya sukses, dan kini seluruh manusia yang tersisa adalah makhluk digitalikus. Apa arti semua ini? Artinya, biang keroknya masih merajalela. Apa biang keroknya? Tentu jawabnya kepemilikan yang dibebaskan dalam tatanan ekonomi. Ini masuk akal karena kepemilikan menggiring kerakusan untuk berkuasa. Apa yang mesti dilakukan? Karena kepemilikan itu diibaratkan virus yang mewabah, maka semua harus divaksin. Untuk apa semua itu? Jawabnya sederhana, untuk mengembalikan tanah sebagai simbol kepemilikan pada tatanannya yang elok. Singkatnya, memberi hak kepada tanah untuk bernapas, dan tanah tidak boleh dimiliki karena dia adalah sumber kemakmuran bersama yang alamiah. Jadi, siapapun yang lahir ke dunia harus makmur, bukan mampus. Ini hanya khayalan saja, bro. Tidak usah dipikirin. Anggaplah hanya ide konyol saja. Artinya, prahara bakalan tidak pernah selesai, dan tugas kitalah untuk menyelesaikannya. Yang bakalan tidak pernah selesai juga. Tentu saja, selama pancara indrawi kita masih menghadap keluar, ini tidak akan pernah selesai. Begitulah Sobat Krenli, cerita prahara negeri ekonomikus. Semoga berguna dan buat happy saja.